bisa berkumpul bersama di ruangan lab IPA kita ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Bapak Tunardi SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum masuk ke acara inti, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yaitu Ibu Nur Kartini Eshud. Kepada Ibu Nur Kartini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru beserta kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah yang hari ini akan diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 yaitu Bapak Tunardi SPD. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita berkumpul di IPA dalam kegiatan diseminasi ini karena kemarin sudah ada satu rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di sini saya selaku Dewan Guru mewakili Bapak Kepala Sekolah CPND 2 Harapawan yang belum hadir di tempat pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Hari ini semoga kegiatan kita di aksi nyata ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan sesuatu yang baru yang tadinya belum kita tahu menjadi tahu. Ini kita juga sebagai guru mengetahui atau melakukan proses pembelajaran. Jadi bukan hanya siswa, kita pun juga ikut melakukan proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak Tunardi akan berbagi tentang aksi nyatanya yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu guru semua sudah tahu tentang budaya positif di sekolah. Cuma di sini lebih dipaparkan mungkin oleh Bapak Tunardi agar kita sama-sama satu persepsi seperti apa nilai positif di sekolah yang akan kita gunakan atau kita pakai atau kita terapkan di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nur Kartini Eshud atas kata sambutannya yang telah memberikan sedikit atau gambaran secara umum manfaat dari acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah materi dari aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Tunardi SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Kepada Bapak Tunardi SPD kami persilakan. Cek. Bapak Ibu mohon izin berdiri ya. Karena kalau tidak berdiri ini tidak nyaman untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Harapawan, Bapak Samsul SPD yang saat ini beliau belum datang di tengah-tengah kehadiran kita. Oh, sudah datang. Ya, kita tunggu kehadiran beliau di acara aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya setelah melaksanakan penilaian sumatif akhir jenjang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka di acara
di sekolah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan ilmu agama Islam. Dan izinkanlah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya selaku guru penggerak dalam rangkaian program dari kegiatan guru penggerak ini untuk melakukan aksi nyata. Ya, aksi nyata di sini tentang budaya positif di sekolah. Ya. Pak, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan mohon izin Pak untuk menyampaikan terkait diseminasi budaya positif di sekolah pada kesempatan kali ini. Ya. Nah, pada kali ini saya akan berbagi untuk pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Bukan berarti saya di sini yang menyampaikan itu lebih pandai, lebih pintar terkait budaya positif. Tapi kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi tentang budaya positif dan nantinya kita akan mendapatkan pemahaman dan bisa mempraktekkan di sekolah kita. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan ice breaking dulu ya. Ice breaking, kita rehat freshkan otak ya setelah melaksanakan pengenalan somatik. Jadi kalau saya bilang 1, Bapak Ibu seperti ini di depan dada. 1. Kalau saya bilang 2, tangan Ibu di sebelah kanan seperti ini. Ya. Kalau bilang 3, sebelah kiri. Kalau 4, di atas. Di atas kepala. Siap Ibu? Ya. Jadi kita melatih konsentrasi. Ya, lebih baik berdiri. Nah, berdiri biar badan itu tidak tidak sakit. 2, kanan kita 2. Nah, posisi kurang fokus nih. 3, 1, 4. Kita sekali lagi ya. Yang salah ke depan. 3, 2, 1, 3, 4. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk ibu-ibu. Ya. Nah, kalau kita dengar kata budaya positif, apa di benak kita budaya itu? Bu Jumi, budaya. Kebiasaan. Bu Esi, kalau dengan kata budaya? Keberagaman. Boleh. Nah, budaya positif di sekolah berarti kebiasaan yang baik di sekolah ya. Kita akan lihat apa saja budaya positif di sekolah. Nah, ini. Jadi konsep inti dari budaya positif ada 8. Ya, ini yang pertama, perubahan paradigma, disiplin, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai segitiga restitusi dan bisa memberikan contoh.
Lanjut. Nah, budaya positif di sekolah secara gampangnya adalah kebiasaan kita yang baik yang dilakukan di sekolah. Nah, seperti kita ketahui kan, kalau budaya positif misalkan yang dari profil pelajar Pancasila yang pertama itu kan beriman dan bertakwa. Kita sudah membiasakan sholat zuhur bersama dan seterusnya. Nah, tujuannya agar murid atau peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan akhirnya bisa bertanggung jawab. Nah, untuk membangun budaya positif ini perlu sekolah yang nyaman, aman, dan lingkungan yang positif. Nah, kita bisa berefleksi di lingkungan sekolah kita, sudah amankah, sudah nyamankah, sudah lingkungan yang positifkah atau tidak. Kita sendiri yang mengetahui, dan nanti dengan kita belajar ini mudah-mudahan ke depan ada perbaikan, peningkatan ya. Nah, kenapa kita harus membangun budaya positif di sekolah? Intinya muaranya itu pada murid ya. Semua hal yang kita dilakukan di sekolah itu berpihak pada murid. Ini sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka yang berpihak pada murid. Nah, karena perubahan paradigma. Bapak Ibu, silakan tuliskan hal yang penting di dalam hidup Bapak Ibu. Tuliskan hal yang penting. Hal yang paling penting. Tidak perlu. Nanti ini permainan kegiatan kepal tangan. Hal yang paling penting. Ini kalau kepala semua. Jika terserah yang menurut Bapak Ibu penting. Hal yang penting. Satu saja. Hal yang penting, kalau sudah kita berpasangan, Bu Eka dengan Bu Esi, Bu Iin dengan Bu Jumi, ya boleh dengan kepala sekolah. Izin ya Pak. Oke. Nah, tentukan siapa yang menggenggam kertas yang Ibu Bapak tulis di tangan, genggam di tangan. Salah satu dulu yang berpasangan. Mungkin yang sebelah kanan yang memegang digenggam. Ya, yang menggenggam yang sebelah tangan. Berarti berdiri biar kita sering berdiri biar nyaman. Tidak perlu, yang menggenggam yang di sebelah kanan dulu. Oke. Yang sebelah kiri tugasnya adalah merayu atau memujuk atau menghardik atau apapun ya, segala cara apapun supaya yang digenggam itu dilepas ya. Terserah ya, dirayu ya, terserah mau diberikan atau tidak, membuka atau tidak, terserah ya. Bapak Ibu mau melepaskan atau tidak itu terserah dari Bapak Ibu. Iya, berarti dibuka. Oke. Boleh. Oke. Kita
saya kasih waktu 1 menit untuk membujuk dan mengerti atau apapun. 1, 2. Kertas kita sendiri yang kita tulis. Hal yang penting kita genggam. Nah, yang sebelah kanan itu menggenggam, yang sebelah kiri membujuk. Ya, yang bapak yang menggenggam, Bu Titin yang merayu, terserah caranya. Ya, oke. 1, 2, 3. Saya kasih waktu 30 detik. Oke. 10 detik lagi. Waktunya habis. Oke, terserah mau dapat atau tidak. Sekarang kebalikannya. Tadi yang menggenggam, sekarang membujuk. Ya. Ya. Kebalikan. Ya, kebalikannya lagi. Tidak masalah. Sekarang gantian. Hal apa yang bisa kita simpulkan dari permainan ini? Kepala tangan, ya Bu Siti. Yang saya pelajari dari permainan ini, hal yang sangat penting bagi kita tidak akan ditukarkan dengan rayuan apapun, dengan hardikan atau bentakan apapun, dengan ancaman apapun. Kita akan tetap melindungi hal yang penting bagi diri kita. Oke, baik Bu Siti. Ya, nah kita kaitkan dengan perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Intinya seseorang atau kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid, ya, tidak bisa mengontrol murid ketika murid itu tidak menurut dengan kita. Jadi pada intinya sama halnya kita ibaratkan ketika kita mengajar, ketika murid itu belajar yang rajin ya, tapi ketika anak itu tidak membuka diri sampai 100 kali pun, maka tidak akan bisa siswa itu belajar dengan rajin. Nah, nanti kita ada caranya ya, walaupun perlu usaha yang ekstra. Jadi intinya dengan permainan ini kita tidak bisa mengontrol orang lain, justru kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, nih kadang miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Teori kontrol di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, kenyataannya kita itu tidak bisa mengontrol murid seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ketika siswa itu tidak membuka diri, maka kita tidak bisa mengontrol maupun membantu siswa. Kalau siswa disuruh rajin ya nak, kalau tidak membuka diri itu tidak akan bisa. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, misalkan anak itu diberi dengan pujian. Ya, pujian, tetapi ketika pujian itu tidak diterima dengan
baik maka akan berdampak negatif. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sama halnya kita sebagai guru tidak bisa memaksa siswa dalam hal misalkan untuk harus bersih diri dan sebagainya. Kita ya memang sebentar dalam artian kita bisa menyuruh, tetapi tidak akan bertahan lama. Nah ini teori kontrol dari Stephen Covey. Nah, kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Saya dengan Bu Siti kebutuhannya tentu berbeda. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu tidak bisa. Saya melihat Bu Jumi sama Bu Tin melihat Bu Jumi itu akan berbeda. Nah, lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Yang tujuan dari disiplin adalah untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, tentu kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan tinggi, ya, sehingga mereka akan berperilaku sesuai dengan kebijakan universal dan motivasi intrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud nilai kebajikan itu nilai yang sudah disepakati bersama. Contohnya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka profil pelajar Pancasila sudah disepakati dan harus diimplementasikan. Dan nilai kebajikan yang lain juga ada seperti keterampilan hidup, ibu primary dan sebagainya. Itu nilai kebajikan. Nah, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia motivasinya itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misal siswa kita itu ke sekolah jam 6:50. Kita masuk jam 7. Mereka datang tepat waktu. Mungkin yang pertama itu menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Kalau terlambat nanti dipanggil guru piket untuk bersihkan WC. Nah, itu yang menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya yang mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ya. Nah, ketika siswa datang sebelum bel ingin mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan dari guru. Misalkan ada guru piketnya Pak Uti. Nah, ada siswa yang datang telat, yang datang rajin tiap hari. Alasannya karena ingin mendapatkan pujian dari Pak Uti. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Nah, ini siswa yang datang atau kita yang datang ke sekolah sebelum bel masuk itu di dalam diri itu ada keyakinan, oh saya datang tepat waktu karena ingin memberikan contoh kepada yang lain. Nah, dari ketiga motivasi ini yang paling baik adalah motivasi dari diri atau disebut motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik yang menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan itu
dari luar, bukan dari diri kita ataupun dari diri siswa. Ini yang akan bertahan lama. Kalau saya kecepatan mohon direm ya. Ya. Nah, motivasi internal itu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya, yang merumuskan apa Ki Hajar Dewantara? Ing ngaso tutulodo ing madya manuk kaso tuturi handa yani. Ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Ya, misalkan tadi siswa datang ke sekolah supaya tidak terlambat itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena tidak ingin dihukum, tidak ingin mendapatkan imbalan, tetapi dari keyakinan dari siswa itu sendiri ingin datang tepat waktu, ya karena ingin menunjukkan sikap disiplin. Kita ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berubah hukuman fisik maupun psikis. Dan selanjutnya konsekuensi, yaitu terencana, sudah disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang selanjutnya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan berproses bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari alasan solusi sendiri. Nah, hukuman biasanya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut. Kalau penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan atau sifat iri. Nah, saya juga baru menyadari ketika kita memberi penghargaan itu pada yang ranking 1, 2, 3 itu ada yang hati yang terluka, dalam artian siswa yang kita ibaratnya ranking terakhir, kalau disuruh belajar, nggak mungkin saya juara 1, karena kawan yang itu saya yang bodoh ini, yang saya tidak bisa ranking 1 sudah dicap tidak bisa, maka akan menurunkan motivasi siswa. Nah, menurut Al-Fiqh, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab dan atau pada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kita memberikan semacam penghargaan atau imbalan, kita berasumsi bahwa murid itu tidak bisa melakukannya tanpa imbalan. Nah, ini penghargaan menghukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum, ya. Yang selanjutnya, jika sesuatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi, bukan hukuman. Jadi ketika siswa-siswi itu melakukan kesalahan, itu bukan dihukum, tetapi kita berikan konsekuensi atau restitusi. Nah, restitusi itu
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini perbedaan contoh kasus. Misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Jadi itu fisik. Guru marah dan murid takut. Ini kalau menggunakan sistem hukuman. Tapi kalau menerapkan dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini baik juga, tetapi tidak akan bertahan lama. Ketika ada murid yang tidak mengerjakan PR, nanti ketika jam istirahat disuruh mengerjakannya. Dan yang terakhir itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Jadi ini yang akan bertahan lama pada siswa. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang restitusi lebih mendalam. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ada yang ditanyakan sebelum ke keyakinan kelas? Bersama? Tidak ada? Oke, lanjut. Ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Nah, peraturan itu biasanya identik dengan satu arah. Tapi kalau dengan keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan. Nanti saya contohkan videonya, walaupun kemarin membuatnya ya untuk menggugurkan kewajiban. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Apa Bu Esi? Kenapa kita harus memiliki mengendarai kendaraan roda 2 menggunakan helm? Menjaga keamanan, terutama keamanan ya kepala, terhindar dari kecelakaan. Nah, biasanya pembentukan keyakinan kelas itu ya bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kata-kata dilarang membuang sampah itu kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh. Kalau kita memunculkan hal-hal yang negatif, kata-kata yang negatif, siswa itu akan melakukan hal yang kita larang. Jadi kita ubah menjadi diubah misalkan menjadi menjaga kebersihan kelas. Jadi kita menggunakan pernyataan-pernyataan yang positif. Ya. Saya akan putarkan keyakinan kelas yang kemarin sudah dicoba. Walaupun ini belum diedit kemarin, masih tampil apa adanya.
Ya, ini Bapak Ibu video tentang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Supaya murid itu ada andil. Kadang kalau yang muncul dari dalam diri sendiri kita, misalkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perlukan supaya kelas kita nyaman, aman, nyaman untuk belajar. Kita melibatkan siswa, misalkan menjaga kebersihan kelas dan sebagainya. Kita mendorong siswa itu memunculkan ide-idenya supaya keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu muncul. Ya, kadang aturan itu identik dengan satu arah atau pihak sekolah yang membuatkan, terus guru dan sebagainya tanpa melibatkan siswa. Nah, kalau melibatkan siswa, ini muncul dari diri siswa sehingga siswa akan sadar ya apa yang harus dilakukan supaya pembelajaran itu aman, nyaman dan bisa menerima materi dengan baik. Nah, sekarang ke 5 posisi kontrol restitusi. Seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak Ibu membaca yang RHK di sekolah kita adalah disiplin positif. Nah, ketika Bapak Ibu yang kemarin melakukan PMM mungkin bisa mengetahui tentang 5 posisi kontrol ataupun restitusi. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita termasuk di bagian yang mana? Nanti kita cek masing-masing diri. Nah, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ya, kalau yang fisik, misalkan siswa suruh lari, suruh push up dan sebagainya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Ya, ini contoh-contohnya. Misalkan ada kita sampaikan murid, patuhi aturan saya atau awas. Itu tipe penghukum. Atau kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ini sistem penghukum. Nah, sistem penghukum ini kita akan tahu dampak ke siswa itu seperti apa. Tipe penghukum itu kata-katanya patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini tipe penghukum biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh itu mata melotot dan menunjuk atau menghardik. Contohnya, ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, di ini tentang 5 posisi kontrol, tipe penghukum ini akan menghasilkan kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Biasanya kalau ketika dimarah itu melampiaskan, entah itu pukul meja, buang buku dan sebagainya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil kita gores. Ya, mungkin ada pengalaman dari guru-guru
lepas dan sebagainya. Itu tipe dampak dari tipe penghukum. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Nih, biasanya kata-kata yang keluar dari tipe guru membuat merasa bersalah itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau juga, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu tipe-tipe penghukum. Biasanya itu nadanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh itu merapat pada anak atau lesu. Contohnya di sini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini akan berdampak murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, karena emosi akan tertanam pada diri dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Ya, ketika kita sebagai tipe yang membuat merasa bersalah, siswa yang ibaratnya diam kadang akan meluap ketika pada waktunya. Ketika ada rasa yang ingin diluapkan. Selanjutnya yaitu tipe teman. Nah, tipe teman biasanya akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu tipe guru yang sebagai teman. Biasanya teman itu nada suara curamah, akrab dan bercanda. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Yang tertawa ringan ini gurunya, supaya mencair suasananya. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Nah, dampaknya ke murid itu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini memang bagus. Ini termasuk dampak yang positif. Tapi ada juga sisi negatif. Murid ini akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya, akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila disuruh guru tersebut. Ya. Selanjutnya, pemantau, tipe pemantau. Biasanya kata-katanya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Ini contoh kasusnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi bilang, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, jawaban guru. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Nah, hasil dari guru tipe seperti ini akan berdampak murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan
harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat untuk menyelesaikan tugas maupun tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yang terakhir adalah tipe manajer. Ya. Nih, saya bacakan contohnya. Guru Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi bilang, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Terus gurunya bilang, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya hanya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, pada posisi manajer ini suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Apakah menunjuk jari murid, berkaca pinggang, ataupun bersikap seolah-olah menyesal. Nah, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Nah, di dalam posisi ini yang paling tepat atau dianjurkan kita sebagai guru. Nah, tinggal kita merefleksikan diri posisi mana yang kita ada selama ini. Ya, kadang kalau saya sendiri kadang tipe penghukum, tipe membuat merasa bersalah. Ketika menyadari dengan pemahaman seperti ini, saya mencoba untuk mempraktekkan yang pemantau teman maupun yang lebih bagus itu yang manajer. Lanjut di materi berikutnya. Atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kita dua materi lagi, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Bapak Ibu bisa lihat contoh-contohnya dari bertahan hidup sampai yang ke kesenangan. Nah, kalau kita berpaku pada murid, misalkan murid itu melakukan tindakan, misalkan di kelas itu melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Nah, itu dampak dari misal kebutuhannya itu tidak tercukupi, entah itu kebutuhan yang penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau rasa kasih sayang. Ini yang memunculkan tipe-tipe murid, ya, entah itu kekerasan, terus berprestasi dan sebagainya. Itu dimunculkan atau ditimbulkan dari kebutuhan dasar manusia yang mana yang belum terpenuhi. Lanjut kita ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Nah, inilah langkah-langkah segitiga restitusi. Nanti saya berikan contohnya ini. Sebelumnya, tahapan segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa-siswi yang berbuat
mendapatkan masalah atau berbuat masalah, yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas dengan cara seperti ini. Ya, kita memberikan kata-kata, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau juga berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang paling penting kita memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya kembali. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Berikutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan terakhir, kamu mau menjadi orang seperti apa. Inilah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Saya akan berikan contoh yang sudah saya buat. Ini contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, seharusnya kita seperti itu ya, walaupun saya juga belum mempraktekkan secara maksimal ya, untuk mempraktekkan segitiga restitusi, karena segitiga restitusi ini cocok untuk guru, untuk ibaratnya
ketika menangani siswa yang bermasalah. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Setelah itu Bapak Ibu, setelah menstabilkan, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Ini contoh kasus yang tidak mengumpulkan tugas. Untuk kasus berikutnya, kasus 2, salah silakan duduk. Sudah sama duduk? Sudah. Saya dapat informasi dari teman-teman kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya datang terlambat ke sekolah. Menurut Rifki, datang terlambat itu sebuah kesalahan. Iya, saya datang terlambat sebuah kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baiklah, kita akan menyelesaikan masalah ini secara bersama. Iya, Apa alasan kamu datang terlambat? tadi malam saya main game Mobile Legends sampai larut malam dan kesiangan. Apa ayah kamu tidak marah? Tidak, Memang main di Mobile Legends itu mengasihkan, tapi jika main tidak tahu waktu, maka akan merugikan diri kamu sendiri. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? masih Coba sebutkan. datang tepat waktu. Nah, kamu tahu apa keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya, sir. Apa yang akan Rifki lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik? Saya tidak akan main game Mobile Legends sampai larut malam lagi. Ya Rifki, saya harap kamu tidak mengulanginya lagi. Iya, sir. Thank you. Jadi pada intinya segitiga restitusi ketika siswa bersalah atau membuat kesalahan, kita usahakan siswa tersebut yang memberikan solusinya, ya, bukan kita yang kamu harus ini, tidak, supaya muncul dalam kesadaran diri siswa dan siswa tersebut, oh ketika saya bermasalah saya solusinya ini, jadi ingat solusinya dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Jadi kalau yang saya lihat di hadapan saya yang saya lakukan itu kadang ya membentak dan sebagainya, ternyata itu tidak elok, tidak patut untuk diterapkan. Jadi saya mencoba kedepannya nanti menerapkan segitiga restitusi ketika ada siswa yang bermasalah, sehingga solusi yang timbul itu dari murid sendiri. Nah, kita hanya membantu mendorong siswa tersebut untuk mencari solusinya. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pada kali ini kita ada kasus seperti ini. Coba Bapak Ibu pahami dan nanti saya minta untuk menjawabnya dari permasalahan yang Ibu Dani alami. Beri waktu 3 menit untuk membaca permasalahan yang ada dan bagaimana mensikapinya. Nah, Bu Desita, bantu bacakan biar sama-sama dengar. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan
perhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihankah kamu sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desita. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ya, posisi penghukum, membuat merasa bersalah, sama ya Bu In. Kalau menurut saya posisinya bukan rasa bersalah, Membuat rasa bersalah. Atau ada yang pendapat lain? Bu Esi, sama atau beda? Sama Pak. Sama. Ya. Jadi Bu Dani menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang berikutnya membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya Fajar ini perlu apa kok sampai seperti itu di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris? Bu Siti? Pada ini kasih sayang dan perhatian, rasa diterima atau dihargai. Rasa kasih sayang, diterima atau dihargai. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain? Di sini jawaban tidak ada yang salah atau benar. Ya. Ada yang lain? Tidak ada, sama semua. Kesenangan tuh bisa tuh. Jadi karena Fajar ya dia tidak senang ketika pembelajaran ataupun gurunya, ya contoh saya itu tidak enjoy, tidak mengasihkan, maka Fajar jadi mengabaikan. Nah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, posisi Ibu Dani ini di posisi pemantau. Tadi seperti apa kalau kita menyampaikan ke murid ketika kita posisinya sebagai pemantau? Bu Jumi? Tidak menggigit kalau salah. Sebagai posisi pemantau. Menurut saya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah yang nyalain Bu Jumi? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Oke, beri tepuk tangan biar semangat dulu. Ya, yang terakhir. Apabila ada
adalah kepala sekolah di sekolah pelajar dan mengetahui hal ini. Bagaimana tindak lanjut Anda? Tadi kan Ibu Dani itu posisi kontrolnya adalah sebagai membuat merasa bersalah. Nah, kalau kita anggap saja kita kepala sekolah, apa yang kita tindak lanjuti terhadap Ibu Dani ini dengan permasalahan yang ada? Apa beda? Outing? Ya, tentunya kita memanggil Ibu Dani dan menyampaikan bahwasanya guru sebagai berbuat merasa bersalah itu akan berdampak negatif pada siswa, dan kepala sekolah bisa menunjukkan yang paling tepat sebagai manajer, ya, dengan menyelesaikan permasalahan yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke. Dan terakhir refleksi. Jadi Bapak Ibu, siapa yang akan memberikan refleksi hari ini dari diseminasi ini tentang positif apa positif? Dari saya sendiri, refleksi yang saya peroleh setelah memberikan materi tentang disiplin positif dan segitiga restitusi, perasaan saya saat ini adalah saya merasa bahwa saya selama ini sebagai guru itu berada pada posisi kontrol, penghukum, dan membuat siswa merasa bersalah. Setelah mengikuti materi ini, saya jadi paham bahwa tindakan yang saya lakukan selama ini itu kurang tepat, sehingga target saya selanjutnya adalah saya ingin menjadi guru yang sebagai posisi kontrol manajer. Itu yang saya harapkan, target saya selanjutnya. Menurut saya itu Pak. Ya, beri tepuk tangan bagi Ibu Siti. Nah, sama halnya dengan Ibu Siti, saya juga perasaan ketika mendapatkan materi ini menyadari bahwasanya tipe saya adalah tipe penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah, ketika saya sudah mendapatkan ini di program pendidikan guru penggerak, saya merefleksikan diri untuk meningkatkan jadi teman, pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita diskusikan bisa kita terapkan sedikit demi sedikit, ya. Nah, yang posisi membuat merasa bersalah kita tingkatkan jadi teman, dan seterusnya. Yang terakhir yang paling tepat adalah sebagai manajer dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Itu saja dari saya menyampaikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan menyinggung Bapak Ibu. Saya mohon maaf, dan saya sering ucapkan, saya sampaikan bahwasanya di sini kita sama-sama diskusi, bukan saya menggurui lebih pintar dan sebagainya. Kita sama-sama belajar menambah wawasan kita untuk ke arah yang lebih baik. Itu saja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? So far so good. So have you had breakfast? Sudah sarapan? Sudah makan semua? Sudah.
kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas, bukan tata tertib kelas. Ya, apa sih dia keyakinan kelas? Ya, silakan. Keyakinan kelas. Nah, menurut kalian, kalau kan keyakinan berasal dari kata yakin. Kalau yakin itu apa? Memiliki kesimpulan yang benar. Ya, boleh. Percaya. Percaya. Nah, percaya. Misalkan Witri percaya sama Supanda. Nah, itu. Jadi, keyakinan kelas dengan tata tertib kelas itu kurang lebih sama. Tapi bedanya ya, kalau tata tertib itu yang membuat biasanya guru tanpa melibatkan siswa. Dan pernyataan-pernyataannya itu lebih ke melarang, ke negatif, ya. Jadi dampaknya kalau tata tertib ini diterapkan di kelas, maka akan membuat siswa bisa tertekan, ya. Salah satunya misalkan dilarang membuang sampah. Nah, itu kan pernyataan negatif. Nah, sekarang di kelas 8B kita ubah, ya, tata tertib menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan di kelas ini dengan siswa dengan guru. Jadi yang membuat kesepakatan ini kita semua terlibat, siswa terlibat. Nah, jadi kita buat kesepakatan kelas supaya kelas kita nyaman untuk belajar, ya. Kalian tidak mengantuk, kalian enjoy untuk belajar. Oke? Nah, misal mau kalian membuat keyakinan kelas, kita berikan ini namanya stick note, ya. Ya. Berikan satu orang satu. Cukup? Sudah cukup? Yes. Oke. Jadi misal ulangi, kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan kita bersama, mengatur kita semua bagaimana nanti kita bisa belajar dengan nyaman, enak, dan bisa enjoy. Oke. Jadi silakan kalian tulis di stick note, ya, bagaimana kelas kita nyaman ketika belajar, enak untuk belajar, proses untuk belajar. Kalian ingin seperti apa? Ingat, dilarang dengan kata tidak, jangan. Jadi kalian harus menggunakan kalimat positif. Contohnya, dilarang membuang sampah menjadi menjaga kebersihan kelas, ya. Misalkan jangan saling mengolok, itu kan negatif, jangan. Diubah menjadi saling menghormati atau saling menghargai. Oke, silakan dibuat di stick note. Silakan kalian boleh satu nulisnya maupun dua, terserah kalian, ya. 5 boleh. Kesepakatan kelas. Ya, Mister kasih waktu 3 menit. Ya, sudah ya. Misalkan kelasnya seperti apa, terus sikap kalian seperti apa. Terserah kalian, kesepakatan, tinggal nanti kita filter, disaring mana yang kalian setuju, mana yang tidak. Oke, yang sudah silakan ditempel di sini.
Yang sudah dicatat. Jangan salah menulisnya ya. Yang sudah silakan dicatat. Oke, yang sudah silakan kembali ke tempat duduk. Kembali Kak, kembali Kak. Ya, yang sudah silakan kembali ke tempat duduk. Oke, sudah semuanya? Kita masih belum? Ya, ini sebuah kesepakatan kelas kita. Ini belum? Nah, beli mana lagi? Pak. Bermain game. Mister nanti di sini. Oke, ini kesepakatan kelas kita. Kita filter mana yang sama kita jadikan satu, yang beda baru kita pisah-pisah. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Oke. Mister, bentar. Menjaga Pindah. Jadi kan nampak mukanya. Sip. Oke, menjaga kesegaran kelas, menghargai teman sekelas. Setuju? Setuju. Ada dua ini. Ini menjaga kebersihan kelas, kebersihan sama. Kita kelompokkan yang sama, kita kelompokkan dengan yang sama. Saling menghargai dan menghormati. Setuju? Setuju. Ini sama, saling menghargai dan menghormati. Menghargai teman. Yuk, apa ini yuk kebersihan kelas? Ini mungkin kebersihan kelas di sini. Tidak berisik saat pelajaran. Saling menghormati. Nah, ini ada kata negatifnya tidak, berarti seharusnya tidak perlu ada kata tidak. Saling menghormati kita masukkan di sini. Saling menghargai antar kelas, tentram, damai dalam waktu pembelajaran. Nah, ini memasang AC. Ini susah kalau karena punya sterilisasi. Oke. Dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depannya. Selanjutnya saling menghormati sama. Ini kita kelompokkan. Dengarkanlah guru saat
menjelaskan? Boleh, tidak. Menjaga kebersihan kelas sama saling menghargai, tidak bermainan. Permainan ini. Jadi masih ada memunculkan kata negatif. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Jadi sudah kita sudah kita buat kesepakatan kelas. Ya. Semoga dengan kesepakatan kelas ini kalian bisa belajar dengan nyaman, aman, dan damai. Tenang. Oke. So, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita akan membuat tanda tangan yang keyakinan kelas. Silakan satu persatu dari sini. Tulis nama, tanda tangan. Lanjut. Jadi nanti di tahun ajaran baru Mister akan menerapkan ini di kelas Mister. Jadi kita buat kesepakatan kelas. Kalian yang membuat aturannya seperti apa, kalian yang belajar, dan nanti ada konsekuensinya seperti apa. Ya mungkin itu saja yang Mister minta bantu pada hari ini. Ya, Raka. Kenapa? Biarkan itu di depan kosan, bukan itu. Nanti kelihatan gimana? Atau ditunjukkan lagi? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Karena tidak ada pertanyaan dari Enjoy. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Supaya kelas terasa nyaman. Supaya kelas terasa nyaman. Supaya kelas terasa nyaman. Supaya aman, tertib dan bahagia.